Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Kali ini saya akan memberikan kabar terbaru seputar olahraga tanah air, mancanegara hingga olahraga dunia. Untuk kalian para pecinta olahraga, jangan lupa tekan like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya. Bantu channel ini supaya lebih berkembang lagi, agar kami selalu menyediakan hal menarik dan unik seputar dunia olahraga untuk kalian semua. Terbaru hari ini, mengejutkan. Daftar 13 petarung MMA meninggal akibat cedera otak mengerikan. Andrianto Wisnuwidodo. Daftar petarung MMA meninggal usai bertarung bertambah panjang dengan tewasnya atlet Muay Thai asal Thailand, Phanvat Phadongchai. Petarung MMA Phanvat Phadongchai meninggal akibat mati batang otak setelah terkena pukulan sikut Anthony Duran. Kematian Phanvat Phadongchai menjadi petarung MMA meninggal ke-13 usai bertarung. Meninggalnya Phadongchai tidak berjarak lama dari Nikhil Suresh yang tewas saat pertarungan kickboxing pada tanggal 13 Juli tahun 2022. Nikhil Suresh meninggal setelah pertarung MMA berusia 23 tahun itu terkena pukulan di wajahnya hingga membuatnya kolaps di ring. Sejak MMA dikelola badan resmi seperti UFC pada awal tahun 2000-an hingga saat ini tercatat 11 petarung meninggal saat pertarungan. Jumlah itu di luar pertarungan di luar badan resmi termasuk kasus terbaru kematian Nikhil Suresh. Para petarung MMA meninggal saat bertarung menjadi bukti tingginya risiko kematian tarung bebas MMA termasuk Muay Thai. Mayoritas penyebab meninggalnya petarung MMA dalam duel resmi karena cedera pendarahan otak akibat pukulan keras berkali-kali. Berikut daftar 13 petarung MMA meninggal setelah bertarung termasuk Nikhil Suresh. 1. Sam Vazquez. Sam Vazquez adalah petarung MMA asal Amerika Serikat yang meninggal akibat menderita cedera otak usai berlaga dalam ajang Renegade Extreme Fighting di Houston, Texas pada tanggal 20 Oktober tahun 2007. Vazquez meninggal dalam usia 35 tahun pada tanggal 30 November setelah mengalami koma 48 jam. Dia karena kalah ke ronde ketiga. 2. Michael K. Kirkham. Michael Kirkham, petarung MMA asal Amerika Serikat, meninggal usai mengalami kekalahan TKO di ajang Das Entertainment, King MMA di Aiken, South Carolina pada tanggal 26 Juni tahun 2010. Kirkham yang berusia 30 tahun kala itu meninggal 2 hari setelah pertarungan akibat cedera otak. Dia mengalami trauma kepala setelah dihajar Carlos Iraburo. 3. Tyrone Mims. Tyrone Mims meninggal usai tampil dalam ajang konflik MMA Fight Night di Mount Pleasant, South Carolina pada tanggal 11 Agustus tahun 2012. Mims mengalami kelelahan di ronde 2 dan tidak bisa melanjutkan pertarungan. Dia kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan medis, Mims yang berusia 30 tahun disimpulkan meninggal akibat serangan jantung. 4. Boto Gailain. Boto Gailain adalah petarung MMA asal Kongo yang meninggal usai tampil dalam ajang EFC Afrika 27 di Johannesburg, Afrika Selatan pada tanggal 27 Februari tahun 2014. Dia meninggal tanggal 5 Maret tahun 2014 di usia 29 tahun akibat menderita cedera otak saat kalah TKO di ronde 3 dari Keronda Vies di Extreme Fighting Championship Afrika. 5. Joao Carvalho. Joao Carvalho,
petarung asal Portugal yang meninggal usai mengikuti kontestasi MMA Total Extreme Fighting di Dublin, Irlandia pada tanggal 9 April tahun 2016. Penyebab kematian Carvalho di usia 28 tahun juga disebabkan cedera otak. 6. Donsai White adalah petarung MMA amatir yang meninggal usai bertarung di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat, pada tanggal 16 Juli tahun 2017. Penyebab kematian Donsai White setelah kalah dari Ricky Moose dalam Hard Rock MMA 90 disebutkan karena serangan jantung. 7. Rondell Clark meninggal di usia 26 tahun saat melawan Ryan Dunn dalam Cage Titans 35 pada tanggal 12 Agustus tahun 2017. Dia kalah TKO di ronde ketiga. Dia meninggal 3 hari setelah pertarungan. 8. Timothy Edward Lee Hague meninggal pada Minggu, tanggal 18 Juni tahun 2017, 2 hari setelah mengalami kekalahan kejam saat menghadapi Adam Braidwood. Hague meninggal di rumah sakit, setelah mengalami pendarahan otak akibat berkali-kali dihajar oleh Braidwood. 9. Matheus Fernandes seorang petarung MMA amatir asal Brasil berusia 22 tahun meninggal dunia dalam laga Remulus Fight Night di Manaus, Brasil pada Selasa tanggal 2 April tahun 2019. Dalam pertarungan kelas bantam, Fernandes terjatuh terkena sodokan lutut dan kombinasi pukulan dari Obed Pereira dalam pertarungan tanggal 30 Maret tahun 2019. Fernandes meninggal beberapa jam kemudian di rumah sakit lokal akibat serangan jantung. Fernandes dikabarkan mengonsumsi doping sebelum bertanding. 10. Saeida Aletaha seorang kickboxer meninggal dunia pada Minggu, tanggal 16 November tahun 2019, dalam usia 26 tahun usai pingsan di atas ring. Sun melaporkan bahwa Aletaha mengalami cedera otak saat pertarungan melawan Johnny Morgan di seri Fast and Furious di Southampton, Inggris. Dia mengalami cedera di ronde ketiga dan sempat dilarikan ke rumah sakit setempat sebelum meninggal. 11. Timur Magdiv petarung MMA asal Rusia. Timur Magdiv meninggal setelah mengalami brutal dalam MMA Festival, Jumat, tanggal 28 Agustus tahun 2020. Magdiv yang berbadan besar, diko Yuri Kiselov dalam pertarungan di Rostov. Kiselov bahkan hanya membutuhkan 1 pukulan untuk membuat tubuh besar Magdiv terkapar. 12. Nikhil Suresh menjadi petarung MMA meninggal ke-12 setelah mendapat pukulan di wajahnya hingga membuatnya kolaps dalam pertarungan kickboxing pada Rabu lalu. Nikhil Suresh langsung ambruk tidak bergerak di kanvas setelah terkena pukulan di bagian wajah. Nikhil Suresh langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sayang, nyawanya tidak tertolong hingga mengembuskan napas terakhir 4 hari setelah dirawat di rumah sakit. 13. Panvet Padungcai petarung Muay Thai Panvet Padungcai meninggal akibat mati batang otak setelah terkena pukulan sikut Anthony Duran. Sikutan brutal Anthony Duran ke rahang Padungcai di ronde kelima dalam pertarungan Muay Thai Fighter X di Thailand pada tanggal 15 Juli lalu membuatnya terkapar di lantai. Kerasnya sikutan Duran membuat kepala Padungcai membentur ke kanvas dan pingsan. Petarung MMA itu langsung dilarikan ke rumah sakit di Bangkok, Thailand, namun dinyatakan mati batang otak oleh dokter setelah mengalami pendarahan otak.
Padung Chai sempat hidup selama 9 hari di rumah sakit sebelum meninggal dunia pada akhir pekan.